Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nurah Kumar Biasyah dengan Indonesia CP 232 dari Studi Independen Bersertifikat PTSITES MSc 7 dari Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini saya akan membahas tentang hak akses security matrix, modul invoicing dalam ODO dan juga praktik dalam melakukan hak akses security matrixnya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan topik pada hari ini. Pada topik hari ini saya akan menjelaskan tentang security matrix, manfaat security matrix, modul invoicing, skenario, dan juga langkah-langkah dari melakukan security matrix dan juga setup user dalam ODO tersebut. Nah, security matrix adalah fitur untuk mengatur hak akses pengguna, create, update, delete pada bagian tertentu pada sistem. Security matrix berfungsi untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi, sistem operasi, dan sistem yang aman atau hanya bisa membuat dokumen saja pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh admin. Selain itu, juga dapat mengubah ketentuan yang ada atau disesuaikan dengan kebutuhan sebuah perusahaan. Nah, manfaat dari security matrix yaitu dapat mengatur hak akses menu, tab, field, button berdasarkan grup, mengatur akses model hingga level CRUD, dan mengatur akses record data model berdasarkan grup atau pengguna. Nah, modul invoice adalah modul yang berfungsi sebagai pencatatan secara otomatis dari setiap transaksi yang dilakukan di modul sales dan modul point of sale. Modul invoice dapat melihat status pembayaran dari setiap pelanggan. Dan invoice merupakan tagihan yang harus dibayar oleh customer. Oke, di bagian sini ada yang namanya skenario dari security matrix yang akan kita lakukan nanti, yaitu Vira merupakan karyawan pada PT Jojo Optimas Holcindo yang bergerak dalam distribusi produk elektronik teknologi di seluruh Indonesia, dan Vira mempunyai posisi sebagai invoicing billing manager. Nah, Vira bertanggung jawab mengawasi seluruh proses faktur elektronik di sistem ODO, termasuk memastikan keakuratan pencatatan transaksi dan koordinasi antar departemen terkait pembelian, penjualan, dan pembayaran kepada vendor. Nah, pada PT Jojo Optimas Holcindo terdapat beberapa posisi karyawan, yaitu invoicing air staff, account receivable, yang bertugas untuk memastikan faktur yang diterbitkan dalam sistem ODO, memantau status pembayaran, mengirim pengingat jika ada keterlambatan, dan memastikan kelancaran proses penagihan. Dan Tony sebagai invoicing AP staff, account payable, yang bertanggung jawab mengelola pembayaran perusahaan kepada vendor dan pemasok. Tony juga mengawasi jadwal pembayaran untuk memastikan bahwa semua hutang dilunasi tepat waktu. Nah, ini adalah security dari tampilan security matrix pada PT Jojo Holcindo. Nah, untuk role usernya, invoicing manager itu accounting invoicing, dia bisa membuat, membaca, mengupdate data, kemudian juga menghapus data tersebut. Kalau purchase, dia cuma bisa membaca dan juga yang modul-modul lainnya. Kemudian invoicing air staff, dia cuma bisa membaca dan juga membuat dan juga membaca. Nah, begitu pula dengan invoicing AP staff juga, dia cuma bisa membuat dan juga membaca. Nah, kalau sales staff, dia di bagian account invoicing, dia cuma bisa lead dan juga purchasing staff juga. Nah, dia akan melakukan membuat dan juga read pada modulnya itu di bagian modul purchase-nya. Misalnya kalau sales staff itu di bagian sales dan juga purchase staff itu di bagian purchase. Nah, kemudian ada yang namanya pengguna user PT Jojo Optimas Holcindo. Nah, di sini untuk penggunanya, di sini role-nya kalau bidang administrator itu Vira sebagai invoicing manager, kemudian Rara billing dan juga Tony juga billing, dia sebagai AR staff dan juga AP staff, dan Sira sales staff dan juga Antonio purchase staff. Nah, di sini juga ada admin. Nah, admin ini dia bisa mengakses semua, bisa membuat, membaca, mengupdate data, dan juga menghapus data tersebut.
Nah, untuk lebih lanjut untuk memberikan penjelasan tentang apa itu billing administrator dan juga billingnya. Nah, saya akan jelaskan mungkin di sebagian yang sebelumnya itu bisa bentar. Mungkin yang sebelumnya bisa di sini juga bisa dikatakan bahwa di bagian invoicing billing administrator itu bisa mengawasi seluruh proses faktur. Nah, kalau untuk lebih lengkapnya lagi, saya berikan tambahan bahwa billing administrator posisi atau peran dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola semua aspek terkait penagihan. Nah, tugasnya dapat mencakup pembuatan dan pengiriman faktur, pemantauan pembayaran, mengelola akun piutang, dan berkomunikasi dengan pelanggan terkait masalah penagihan. Mereka juga dapat terlibat dalam pengaturan sistem penagihan dan memproses transaksi keuangan. Nah, begitu juga billing. Billing istilah ini merujuk pada proses penagihan. Nah, atau pembuatan faktur untuk layanan atau produk yang diberikan. Billing mencakup seluruh siklus dari mencatat transaksi, penjualan, hingga penerimaan pembayaran. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa di sini memastikan faktur yang diterbitkan kepada pelanggan telah tercatat yang akurat. Kemudian memantau status pembayaran, dan di sini mengelola pembayaran perusahaan kepada vendor dan pemasok. Nah, selanjutnya untuk bagian aspek itu akan saya jelaskan setelah melakukan praktik pada Odoo. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana langkah-langkah dalam melakukan security matrix pada Odoo dan juga bagaimana cara melakukan setup user pada Odoo tersebut. Baik teman-teman, sebelum itu silakan teman-teman login terlebih dahulu pada akun Odoo tersebut. Kemudian setelah login, teman-teman ke menu settings untuk mengaktifkan developer tools-nya, yaitu scroll ke bawah, activate the developer mode-nya. Nah, mengapa kita harus mengaktifkan developer mode-nya? Karena dengan mengaktifkan developer mode-nya, kita bisa mengakses segala fitur yang ada di Odoo tersebut, mulai dari import user, setup user. Kemudian di sini bisa dibedakan tampilan yang sebelumnya dengan tampilan yang sesudah. Jadi tampilan yang sebelumnya di sini cuma muncul fiturnya general setting dan juga user and components. Karena kan kalau misalnya kita mengaktifkan activate the developer mode-nya, teman-teman ke bagian menu setting. Nah, dia akan muncul fitur lainnya seperti translation, gamification tools, dan juga technical. Nah, langsung saja kita ke bagian user and components. Di sini kan ada 3 tampilan. Karena punya saya tidak muncul, cuma munculnya groups and components. Silakan teman-teman ke bagian manage user. Nah, kemudian teman-teman untuk melakukan import user, kita klik action, kemudian import record. Nah, di sini teman-teman uploadnya dalam bentuk Excel atau CSV. Nah, sini saya akan mencontohkan terlebih dahulu bagaimana jika kita mengupload file Excel-nya dalam bentuk XLSX. Ini ya teman-teman. Misalnya saya upload yang bagian ini. Nantinya kalau misalnya kita mengupload Excel dalam bentuk XLSX, ini akan muncul tampilan seperti ini. Jadi teman-teman bisa mengubah filenya dalam bentuk XLS. Jadi kita ke menu Excel terlebih dahulu. Di sini saya akan memperlihatkan cara itu ubah filenya dalam bentuk XLS, yaitu misal Excel 50095 workbook XLS. Nah, kemudian kita kembali lagi. Nah, kemudian kita coba import dengan file XLS. Nah, sini saya akan import dengan file XLS, yaitu ini import user Odoo, ini dalam bentuk XLS. Nah, maka tampilannya aman. Nah, di sini teman-teman di bagian fieldnya jangan asal teman-teman di bagian fieldnya ini harus disesuaikan dengan ini ya teman-teman. Nah, ini harus disesuaikan ini karena secara otomatis, karena
di bagian Excelnya di sini saya sudah menulis login, maka di sini juga akan login. Nah, sini langsung terubah jadi name. Nah, jika teman-teman di sini masih terbentuk email, kemudian di sini email, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Kita lakukan tes. Di sini akan muncul missing required value for the field login at multiple rows. Jadi teman-teman silakan ganti ini jadi login. Nah, ketika kita ganti login, sini kita coba tes terlebih dahulu. Nah, secara otomatis dia akan muncul tampilan everything seems fine. Kemudian kita import. Nah, di sini udah ada nama Antonio, Rara, Sira, Tony, dan Vira. Nah, yang pertama yang kita masukkan terlebih dahulu adalah Vira, karena Vira dia sebagai billing administrator ya teman-teman. Ini coba kita billing administrator. Oke, kita ke bagian, bentar saya akan di bagian sini untuk si Vira ini salesnya dikosongkan, musiknya dikosongkan, dan juga ini kosongkan karena kita fokusnya di billing administrator. Karena si Viranya dia sebagai invoicing billing manager, dia akan menjadi invoicing billing manager. Kemudian di sini yang lainnya kosongkan, yang lain-lain juga. Nah, di sini di bagian contact creation itu kita nggak usah taruh centang karena yang bisa membuat kontak itu adalah admin tersendiri. Kemudian kita save manually. Setelah save manually, kita melakukan setup user. Kemudian sini kita change passwordnya. Passwordnya dari sini admin 12. Kemudian kita change password. Setelah sudah, kita ke bagian user lainnya untuk melakukan setup lainnya. Di sini kita ke bagian Rara. Rara sebagai pricing staff juga. Tidak, dia di bagian billing. Nah, kemudian ini dia di bagian billing ya teman-teman. Kemudian ini kontaknya tidak perlu, dia kemudian save ini. Kemudian kita masukkan, kita melakukan action change passwordnya. Bagian Rara sudah, kemudian oke, selanjutnya kita cari yang invoicing billing administrator. Nah, di sini usernya dua ketambahan Vira. Nah, sebelumnya kan ada misal admin, kemudian karena kita sudah mengimport Vira dan sudah memasukkan dia di bagian billing administrator, dan di Vira ini sebagai jabatannya invoicing billing manager. Nah, di sini di bagian user Viranya udah termasuk. Kemudian inherit yaitu struktur atau tingkatan terendah dari modul invoicing, di mana
stafnya juga di bagian billing staff AR atau AP. Jadi untuk Vira dia cuma bisa ini aksesnya ini, kemudian menusnya ini dia bisa mengakses bagian ini. Nah, kemudian akses right dia bisa di bagian kontak, karena kita sudah menghilangkan checklistnya, maka dia cuma bisa melihat saja. Di bagian jurnal itu bisa ini jurnal entry, dia cuma bisa read saja. Nah, di bagian di bagian billing administrator itu dia bisa sebagian ada yang bisa mengakses, sebagian hanya bisa membuat, sebagian hanya bisa baca, karena yang lebih banyak ini read aksesnya saja. Kemudian kalau membaca saja, kemudian read access, kemudian read access, kemudian delete access. Nah, kemudian kita ke bagian user and components yang bagian billing, teman-teman. Ke bagian billing, invoicing billing. Nah, di sini udah ada tambah Rara, Tony, dan juga Vira. Nah, sini kalau yang tadi kan invoicing administrator, jadi otomatis si Vira juga masuk di bagian invoicing billing, karena dia juga bisa memantau di antara Tony dengan Rara ini, Tony dan Rara ini, karena si Rara ini bisa, karena si Rara dan Tony ini merupakan staff dari si Vira ini, dan merupakan mereka berdua juga merupakan sama-sama bekerja dalam billing, tetapi Viranya di bagian administrator. Nah, kemudian bagian inheritnya ini, kemudian bagian minusnya untuk yang staffnya itu cuma bisa melakukan ini, bisa mengaksesnya ini. Kemudian akses right-nya di sini untuk staffnya tidak bisa menampilkan banyak ya teman-teman. Ini kita melihat perbedaan antara user administrator, user billing yang sebagai staffnya, dan kita bandingkan dengan adminnya. Nah, di sini kita masukkan Vira terlebih dahulu. Vira, dan kita login. Di bagian sini kita bisa melihat perbedaannya. Nah, di bagian menu di sini si admin dia terdapat banyak menunya, ada termasuk modul lainnya, modul invoicing, survei, purchase, dan juga lainnya. Kalau si Vira, dia sebagai invoicing billing administrator atau manajer di perusahaan, dia cuma bisa tampilannya seperti ini, cuman bisa invoicing, employees, dashboard, dan lain-lain. Nah, di bagian ini kita bisa lihat untuk tampilan invoicingnya. Nah, bagian invoicingnya kita lihat terlebih dahulu. Oke. Nah, di bagian admin, kalau untuk customer dia sama. Kalau bagian vendor juga sama. Kalau reporting dia juga sama. Kalau konfigurasi di sini ada sedikit perbedaan di bagian setting. Accounting, coba kita lihat perbedaannya. Sini sama-sama ada jurnal group, text group, dan juga nah, coba kita ganti besar terlebih dahulu ya. Kita masukkan Vira.
Oke, di sini saya akan menampilkan perbedaan antara user si Vira yang sebagai invoicing billing manager, dan kalau di dalam Odoo dia sebagai billing administrator. Dia hanya dan saya akan memberikan antara admin dan juga si Vira ini. Nah, kalau untuk admin dia bisa mengakses semua, dan di sini tampilannya begitu banyak karena dia sebagai admin bisa mengakses semua. Kemudian kalau si Vira dia cuma bisa tampilannya cuman invoicing. Nah, kita ke bagian invoicing, kemudian kita bandingkan antara admin dan juga usernya. Kalau di bagian customer sama, tidak ada perbedaan. Di bagian vendor juga sama. Kemudian di bagian reporting juga sama. Kemudian di bagian konfigurasi invoicing sama, tapi ada perbedaannya itu di bagian settingnya. Kemudian di bagian accounting sama, ada taxes, journal, juga ada check ranges, visual positions, dan juga journal groups. Nah, di sini yang membedakannya, di sini tidak ada tax groupnya. Kemudian online paymentnya cuman payment methodsnya saja. Kalau di admin dia bisa mengakses providernya, metodenya, token, transaksinya. Kalau manajemen yaitu produk kategorinya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan kita akan ke bagian si Rara saja ya. Rara dengan Tony sama-sama billing. Di sini kita akan melihat perbedaannya lagi. Nah, sama invoicingnya. Nah, coba kita ke bagian invoicingnya. Untuk si Rara tuh dia bisa ini, kemudian ini. Nah, di bagian Rara, karena dia sebagai invoicing billing staff, jadi dia cuma bisa mengaksesnya sedikit. Dia cuma bisa customer, vendors, dan juga reporting. Nah, sedangkan kalau admin yaitu customer, vendors, dan juga reporting, dan konfigurasi, dan juga lainnya. Jadi kalau di bagian customer sama, kalau di bagian customer, di sini bagian customer tidak ada e-faktur. Kemudian bagian vendor, sini terdapat bills ada, refunds ada, payment ada, bank account ada, produknya ada, vendornya juga ada. Kemudian di bagian reporting, di sini dia cuma bisa di bagian reporting saja, dia cuma bisa mencatat transaksinya. Jadi dia cuma bisa invoice, analisis, dan juga adminnya. Nah, di sini sedangkan di admin dia ada konfigurasi yang lainnya, ada invoicing, payment term, kemudian ada accountingnya dan lain-lainnya. Mungkin itu perbedaan dari antara user sebagai administrator dengan admin, kemudian user sebagai staffnya dengan adminnya. Oke teman-teman, di bagian Rara dan juga Vira itu sudah statusnya confirm karena saya sudah login pada akunnya. Sedangkan yang lain ini saya belum melakukan login akunnya. Itu teman-teman sih. Oke teman-teman, tadi kita sudah melakukan praktik dalam mengimport user, kemudian kita melakukan aksesnya, kemudian kita melakukan setup usernya. Nah, di sini analisis aspek akses berdasarkan rule-nya. Kalau saya mengambilnya di bagian aspek side menu vendors. Nah, di sini aspeknya kalau untuk yang pertama itu membuat vendor bill baru. Nah, admin bisa, user juga bisa membuat dan bisa membuat vendor bill barunya. Kemudian menghapus dan mengedit daftar bill, admin dengan usernya juga bisa. Pembayaran by credit payment, admin dan usernya juga bisa. Membuat refund sama, admin dan usernya bisa. Nah, di sini membuat bank account. Nah, di sini admin yang bisa, sedangkan usernya yang tidak bisa.
Nah, kemudian buat mengedit produk secara keseluruhan, adminnya yang bisa, usernya yang tidak bisa. Nah, usernya itu hanya bisa melihat produk yang tersedia. Nah, kemudian edit data setiap vendor, itu admin yang bisa mengubah, bisa membuat atau mengedit atau membuat yang baru. Kemudian usernya itu tidak bisa, dia hanya bisa melihat. Nah, sini saya akan contohkan gimana pada user dan juga adminnya. Nah, di bagian kanan ini terdapat admin. Nah, di sini saya akan ke vendor terlebih dahulu di bagian bill. Nah, di bagian bills ini yang di sebelah kiri adalah user billing manager, invoicing billing manager. Di sini dia bisa, sama-sama bisa. Kemudian yang kedua refundnya bisa, refundnya juga bisa, sama-sama bisa diakses. Kemudian untuk payment, nah sama-sama juga bisa. Kemudian kalau buat account ini dia bisa new baru, membuat yang baru, sedangkan kalau yang user itu tidak bisa, dia cuma bisa melihat daftar dari akun bank tersebut. Nah, kemudian ada yang produk. Nah, produk kalau untuk admin dia bisa membuat produk baru dan juga bisa mengeditnya. Sedangkan kalau user, kalau di bagian produk, nah itu dia cuma bisa melihat nama produknya. Dia tidak bisa mengedit maupun membuat produk yang baru. Nah, kemudian yang terakhir adalah vendor, mengedit nama vendor. Nah, di sini bisa membuat nama vendor baru atau juga mengedit vendor. Nah, di sini bisa diedit. Nah, di sini bisa mengirim pesan atau apa. Sedangkan kalau di bagian user itu tidak bisa untuk bagian vendornya. Nah, dia cuman bisa. Nah, di sini kan ada tampilan name-nya. Kalau di bagian usernya, vendornya itu cuman bisa lihat doang. Jadi dia tidak bisa jadi dia tidak bisa membuat atau mengedit vendor baru. Nah, di sini juga, di sini bagian send message-nya tidak bisa diedit atau dimana. Oke, mungkin Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.